Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Jika kita mencintai tanah air ini, kembali ke alam, tanami alam itu dengan tanaman apa saja yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Dan inilah amanah Tuhan yang lebih besar dibandingkan dengan amanah yang lainnya adalah bagaimana mengkondisikan alam ini sehingga tercipta rahmatan lil alamin. Anteng bet enteng ngaca sugan aya kadang. Nih, lihat nih. Petani kopi paling ganteng nih, anak muda. Yang kurang ganteng malu harusnya. Bapak damang, Pak. Di samping kita di BIM ini ada pengurus dan anggota. Ya, anggota itu lebih kepada penggarapan lahan. Ini karena dari sejak awal kita sudah ada kolaborasi dengan petani penggarap lahan. Kita juga memberikan edukasi kepada mereka untuk tips-tips merawat kopi khususnya. Karena ini tentu saja kebutuhan kopi dan kebutuhan sayuran itu agak beda-beda begitu ya Bang ya, secara perawatan maupun pemupukan. Nah, alhamdulillah, tapi karena memang kita sudah terbiasa menjalin komunikasi, terbentuklah satu asas kerjasama itu hingga tercipta familisasi antara kami dengan petani penggarap. Itu saja nilai yang terbesar secara sosial antara kami dengan para petani. Namun ada hal yang umum juga, Kang. Nah, seperti ini nih. Ini tanaman kopi kita kan di atas lahan perkebunan wortel nih. Sebelumnya kita minta ya diameter 30 cm itu biar dikosongkan agar tidak terjadi begini. Akhirnya ya mau gimana lagi kita bicara menyampaikan sudah. Masa harus kita cabut-cabutin kan mustahil juga ya, biarkan berjalan lah, kita serahkan kepada sang penguasa saja. Insya Allah sebelum 2024 kita sudah memetik hasil. Alhamdulillah subur tanamannya, meskipun memang resikonya kita harus memberantas gulma ini semua. Udah berapa tahun ini yang udah usia? Ini 2 tahun jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan channel YouTube Budak Kulon Farm. Sekarang kami ada di Gunung Karang. Tepatnya ada di daerah Kaduengang. Ini Blok di Kiara Desa. Blok Kiara Desa, ketinggian sekitar 1200-an. 1200 mdpl. Nah, ini bersama kakanda saya ini, Kang Dawai. Beliau adalah koordinator pengawas dari BIM ya, dari Koperasi BIM, Bina Insaf Mandiri, yang sekarang lagi fokus mengembangkan varietas kopi Arabica di Gunung Karang. Nanti kita akan tanya-tanya, karena sepengetahuan saya kopi Arabica yang ada di Banten ini pertama kali ditanam di Gunung Karang ini ya. Insya Allah ya. Yang dulu-dulu kan robusta ya, Ya. jenis robusta dan lainnya. Oke, kita
sedikit tanya-tanya Kang Dawai, kiat dan tujuan kedepannya seperti apa? Oke. Nah, Kang Dawai sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Dia tadi saya ketinggalan jauh tadi naik, aduh babak belur kita. Hampir nyerah. Beda bobot kita Beda soalnya. bobot. Oke. Ini Kang Dawai. Ya. Jadi sepengetahuan saya kan kita sama-sama di Pandeglang nih. Sepengetahuan saya dulu Kang Dawai itu aktif sebagai seniman. Sebagai gitaris. Ini beliau ini gitaris handal ya, di Pandeglang. Salah satu gitaris handal ya di Pandeglang. Aliran heavy metal. Rock. Keren ya. Nah, tapi yang jadi saya bingung, loh, kok Kang Dawai sekarang aktif di pertanian? Nah, gimana kisahnya? Kalau dijabarkan ya, sepertinya butuh waktu yang panjang kita berbicara tentang kisah ini. Tapi coba kita diresumekan saja ya. Bahwa ini berawal dari kegiatan kita dengan teman-teman ketika ada program kerjasama kita dengan bapak-bapak pembina dari Idensos, yang dalam hal ini pimpinannya adalah Bapak Jenderal Martinus, Pak Martinus ya sebagai Kadensus 88 memberikan program ini sebelumnya di Subang, Pak. Di Subang. Karena memang kita punya wilayah tersendiri ya kan, coba berkolaborasi dengan teman-teman yang di Banten. Akhirnya itu direstui dan kita menjalankan program itu dari sejak 2 tahun yang lalu. Ada 3 secara barangkali filosofisnya gitu, kenapa kita harus menerima ini. Di antaranya 3. Yang pertama ekonomi. Tentu saja itu, karena walau bagaimanapun itu merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah kehidupan ya, bahwa ketika ekonomi kita berada di dalam garis standar. Insya Allah hal-hal yang kemudian menimbulkan dampak negatif itu bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan. Contoh untuk ini, salah satu kenapa saya menyatakan ini, sebagaimana yang pernah diucapkan kalimat ini oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran adalah mendekati kekufuran. Berbicara kefakiran, berbicara ekonomi. Kekurangan ekonomi. Jadi bagaimana agar kita itu bisa beranjak dari tingkat fakir, sehingga hal yang akan mengakibatkan kita terperosok jauh ke dalam limbah kesesatan lah, katakanlah kesesatan ya. Kalau dalam hal ini bisa teratasi dengan baik, dengan mengikuti syariah yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini adalah merupakan aset yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini secara gratis, khususnya pribumi Pandeglang. Kalau dibandingkan dengan apalagi di negara-negara yang tandus ya kan, yang dari ujung ke ujung kita hanya melihat hamparan padang gersang dan sebagainya, wajar saja ketika memang di situ tidak terfikirkan untuk bagaimana bisa mengelola itu, sehingga apa yang dianugerahkannya itu menjadi rahmat terhadap lingkungan sekitar, baik peningkatan ekonomi secara kita sebagai pengelola, kemudian yang kedua juga akan menjadi pelestarian alam yang real karena memang kita BIM ini menanam kopi di sini, di tegakan-tegakan ya, di dalam tegakan-tegakan. Tentu saja itu nanti bisa diperjelas lagi kepada mereka yang lebih memahami unsur-unsur tentang pertanahan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga kita pendekatan secara humanis dengan petani sekitar. Karena penanaman kopi di sini kita juga bekerja sama dengan pihak perhutani, juga dengan petani pengelola yang sebelumnya. Yaitu terjadilah kemudian di situ aktivitas familisasi, ya kan, yang memang kita ingin coba memberikan atau menulurkan pola-pola cara
bagaimana menangani masalah lingkungan ini sehingga tidak berdampak negatif kepada mereka yang ada di bawah sana. Pandeglang sudah mulai banjir, Bang. Ya kan? Dalam beberapa konten teman-teman di media sosial maupun media massa, bahkan mainstream maupun yang lokal, sudah muncul banjir di Pandeglang. Ya kan? Miris. Oke, perlu diketahui ya oleh pemirsa, kelompok BIM itu, koperasi BIM menanam kopi itu di area-area yang sudah dirambah oleh masyarakat atau petani-petani yang sudah menebang pohon dan menanam sayur mayur. Nah, dengan hadirnya koperasi BIM ini, dengan kelompoknya Kang Dawai dan teman-teman ini, dia menanam kopi di area-area yang sudah dibuka oleh warga tersebut. Jadi tidak ada lagi pembukaan lahan baru ya. Tidak. Jadi maksudnya untuk menjaga supaya ikan itu agar tetap aman supaya tidak terjadi longsor gitu ya maksudnya ya. Dan dominasi kita dalam penanaman kopi ini di atas lahan tanaman sayuran seperti ini, Bang. Nah, ini kan yang sudah digarap oleh warga ya. Tentu saja ini sangat rawan dengan longsor ketika terjadi curah hujan yang intensitasnya tinggi, ya begitulah ya kan. Makanya kenapa kita tegakkan ini kopi di sini, ya kan? Pertama, dia tidak mungkin bisa diambil kayunya untuk dijadikan bahan, ya kan? Akhirnya tidak ada tangan-tangan jahil atau pembalakan hutan liar dan sebagainya tidak terjadi terhadap pohon kopi. Tetapi fungsi akarnya ini bisa menahan daripada terseretnya tanah ini oleh air yang ketika terjadi intensitas hujan yang besar. Ada daya ikat lah ya. Ada daya ikat. Keren. Jadi selain untuk tadi meningkatkan ekonomi, yang kedua menjaga menjalankan rahmatan lil alamin untuk semesta alam, dan menjalankan juga konsep konservasi ya. Konservasi menjaga lingkungan dan memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dibuka oleh warga. Keren. Terus satu lagi, Kang Dawai. Oke. Tadi kan ngebahas tentang masalah akar dari akar dari segala kejahatan ya, akar dari segala kemiskinan itu adalah kemiskinan. Termasuk ini berarti termasuk kefakiran atau kemiskinan ya. Kefakiran itu adalah akar dari kejahatan, radikalisme dan lain-lain, betul ya akarnya ya. Bisa jadi. Jadi dengan menjalankan konsep pertanian kopi ini, insya Allah akan meningkatkan perekonomian ya, bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, insya Allah, anggota maupun masyarakat di lingkungan tersebut. Betul Pak Dani. Yang kerennya lagi ini, saya nggak sabar ini ibaratnya, karena ini kopi Arabica ya, varietas Arabica pertama yang ditanam di Banten di sini tuh. Kemungkinan kalau saya salah silahkan koreksi, mungkin ada yang udah nanam juga. Tapi kopi Arabica yang ditanam di ketinggian 1200 mdpl baru di sini ya, uji coba ya. Karena memang ya. Banten itu yang tertinggi, dataran tertinggi itu adalah gunung ini, Gunung Karang. Karang ya. Ini luasnya berapa hektar keseluruhan yang ditanamin kopi yang kerjasama dengan perhutani? Kita baru berkesempatan menggunakan lahan yang ada di blok 27 ya Bang ya. Di blok 27 ini 50 hektar. 50 hektar. Sedangkan progres ke depan bisa 100 hektar, bisa 300 hektar, tergantung bagaimana nanti kita menjalani dari sejak awal ini. Kalau progresnya bagus, insya Allah akan bertambah. Kita juga akan menghitung kemampuan kita, Bang. Terus ini pesan-pesan terhadap generasi sekarang ini, karena saya lihat generasi sekarang ya, termasuk saya lah. Termasuk saya kan masih muda juga ya, masih ABG gitu. Masih banget. Bodinya aja boros. Serius amat. Pesan-pesan Kang Dawai selaku penggiat pertanian kopi terhadap generasi muda, bagaimana kita memberdayakan kembali budaya bertani di masyarakat, khususnya di generasi muda. Gimana Kang Dawai? Baik, pertama kita harus menjadi teladan atau figur yang real
bukan dongeng, bukan cerita, bukan cenah ya. bukan katanya. Kemudian kita manfaatkan teknologi hari ini untuk mensosialisasikan kinerja kita bahwa memang kita hidup di alam ini, dan untuk mengelola alam ini kemudian melestarikannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita pun nanti akan, jika Allah menghendaki, akan berketurunan, maka wariskanlah kepada mereka. Warisan yang terbaik adalah alam ini. Maka kita punya kewajiban untuk itu ya. Nah, untuk itu marilah kita, adik-adik, anak-anakku sekalian, mulai berpikir kembali ke alam. Kenapa? Untuk menjaga ya. Karena nyaman, senang, menderita, atau apapun istilahnya bisa kita rasakan ketika kita bisa dengan sebaik-baiknya mengelola alam ini, ya kan? Maka kesenangan, kebahagiaan, kesehatan itu akan bisa dirasakan. Tergantung bagaimana. Namun jika kita cuek, atau barangkali hari ini termasuk anak-anak saya, Bang, mereka hari-harinya dengan ponsel, ya kan, gadget ya. apapun yang mereka mainkan di situ, tetapi alhamdulillah kita sebagai seorang ayah yang ingin memberikan teladan yang terbaik, ketika saat mereka libur kita bawa mereka ke sini. Bahkan ada beberapa tanaman yang anak-anak saya tanam juga di sini. Memperkenalkan. Saya memperkenalkan sekaligus saya mengajarkan itu, ya kan, langsung ke lapangan, bahwa inilah kenyataan hidup itu. Adapun yang yang kalian gemari itu hanyalah merupakan ilusi ya, dan tidak nyata sifatnya, ya kan. Bahkan dampaknya itu akan buruk jika durasi dalam menggunakan itu perharinya sekian jam. Sementara ketika mereka berada di alam ini, mereka akan lebih dekat dengan sang pencipta alam. Mereka akan bisa mudah terbuka alam pikirannya, karena di sini hasanahnya sangat luas, Bang. Ya kan, kita bisa melihat saujana di sana tuh tanpa ada batas, seolah-olah begitu. Yang lebih substansi, Kang ya, substansi kita berada di sini. Berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Mungkin itu terlalu dalam bagi saya. Kita harus membicarakan tentang itu. Tapi pada kenyataannya, jika kita mencintai tanah air ini, kembali ke alam, tanami alam itu dengan tanaman apa saja yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Sebaik-baik cinta adalah cinta terhadap Tuhannya dan menjalankan semua apa yang telah dianugerahkan darinya untuk kita semua. Berkewajiban untuk merawatnya. Dan inilah amanah Tuhan yang lebih besar dibandingkan dengan amanah yang lainnya, adalah bagaimana mengkondisikan alam ini sehingga tercipta rahmatan lil alamin. Keren. Ini kayaknya ini konten paling keren ini. Syarat dengan filosofi dan pemikiran-pemikiran luar biasa. Jadi mengkombinasikan tentang pengetahuan agama dengan cara bertani. Keren narasumber kali ini. Oke, mungkin segitu aja. Oke, kita muter-muter lagi nih nanti, karena masih banyak tuh. Karena tadi saya lelah sekali mau naik ke atas itu. Nah sekarang udah fit, udah bisa sombong lagi, kita OTW kan, oke? Ngan ukuran Apa itu? Ini dia. Ini kita bisa langsung makan itu, Bang. Ini sehat. Ini organik kan? Luar biasa organik. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada debu-debu aja, ha? Cherry. Tomat cherry. Bismillahirrahmanirrahim. Rampai. Tomat rampai. Luar biasa. Haus langsung hilang. Nano rasanya. Asem. Ini ada ini juga ya, Kang? Strawberry ya? Ada strawberry. Oke, kita jalan. Tumpang sari, tanaman tumpang sari. Di perengan-perengan ini ada ini lah, ditanamin strawberry. Ternyata strawberry di Banten juga tumbuh ya. Sangat. Dikira saya cuma di daerah Bandung aja. Ini
masih baru berbunga, belum ada buahnya. Ini ada yang kecil nih. Kita cari ya. Dapat akhirnya. Alhamdulillah. Guys, lihat guys. Miliknya bagus. Sholat lohor di base camp orang. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Dawai, koordinator dari BIM tentang pertanian ini, pengawas pertanian Arabica di Gunung Karang. Ada beberapa kesimpulan yang saya catat ya. Jadi menurut Kang Dawai, wujud dari mencintai tanah air itu adalah dengan cara merawat tanah air itu dengan cara bertani. Yang kedua, bertani itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan perlu diingat adalah kemiskinan adalah akar dari seluruh kejahatan dan radikalisme. Jadi kita dukung selalu usaha Kang Dawai dan teman-teman untuk mensosialisasikan pertanian, khususnya mempopulerkan masalah Arabica ya, kopi Arabica yang ada di Banten. Kita harus dukung dan terus berikan semangat supaya apa? Supaya Banten itu punya ikon bahwa ini loh hasil produk Banten, ini loh Arabica Banten bisa tumbuh di Banten dan bisa memiliki kualitas yang baik. Oke? Saya tutup ya konten kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pertanian. Ngan ukur